Tahun 2008 menjadi tahun paling menakutkan dalam hidupku. Di luar sana orang mengenalku sebagai jutawan dari PayPal. Mereka mengira hidupku sudah aman. Kenyataannya justru sebaliknya. SpaceX hampir bangkrut, Tesla juga hampir bangkrut. Sebagian besar uang yang kumiliki sudah masuk ke parungku sendiri. 3 peluncuran roket Falcon 1 gagal bercoret dan setiap kegagalan membuat semakin banyak orang yakin bahwa aku sedang menuju kehancuran. Setiap pagi aku bangun dengan pertanyaan yang sama. Mana yang akan mati lebih dulu, SpaceX atau Tesla? Jika peluncuran berikutnya gagal, SpaceX mungkin berakhir. Jika investor tidak datang, Tesla mungkin berakhir. Untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat kemungkinan bahwa seluruh hidup yang kubangun selama bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Tetapi kisah ini tidak dimulai pada tahun ke-2008. Kisah ini dimulai jauh sebelumnya. Saat aku masih seorang anak pendiam di Pretoria yang lebih suka membaca buku daripada bermain dengan teman-teman seusiaku. Bagian pertama keluarga yang membentukku. Aku lahir pada 28 Juni tahun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Banyak orang mengenalku sebagai pendiri perusahaan teknologi. Tetapi jauh sebelum semua itu, aku hanyalah seorang anak yang tumbuh di dalam keluarga yang rumit. Ibuku, May Musk, bekerja sebagai model dan ahli gizi. Ayahku, Errol Musk, adalah seorang insinyur. Dari mereka aku mewarisi 2 hal yang berbeda. Dari ibuku aku melihat kerja keras dan ketahanan. Dari ayahku aku mengenal cara berpikir teknis dan dunia rekayasa. Saat masih kecil, aku sering memperhatikan bagaimana orang tuaku memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ibuku selalu mendorongku untuk mandiri dan berani mencoba hal baru. Ayahku sering membahas mesin, bangunan, dan berbagai persoalan teknis yang sulit dipahami anak seusiaku. Aku belum menyadarinya saat itu, tetapi banyak gagasan tentang teknologi yang kelak memenuhi. Hidupku mulai tumbuh dari percakapan dan pengalaman sederhana di rumah. Ketika usiaku masih muda, pernikahan orang tuaku berakhir. Perceraian itu mengubah banyak hal. Awalnya aku memilih tinggal bersama ayahku. Saat itu aku merasa keputusan itu masuk akal. Aku berpikir seorang anak laki-laki seharusnya tinggal bersama ayahnya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan kami menjadi semakin sulit. Banyak kenangan pada masa itu yang tidak mudah kuingat kembali. Ada kekecewaan, kesepian, dan berbagai pelajaran yang datang lebih cepat daripada yang kuinginkan. Di tengah keadaan itu, aku memiliki adik laki-laki bernama Kimball dan adik perempuan bernama Tasca. Kami tumbuh dengan cara masing-masing menghadapi perubahan dalam keluarga. Aku sering merasa lebih nyaman tenggelam dalam pikiranku sendiri daripada menceritakan apa yang kurasakan kepada orang lain. Dunia di luar rumah terasa membingungkan, sementara dunia di dalam kepalaku terasa jauh lebih menarik. Kebiasaan itu kelak menjadi bagian besar dari diriku. Semakin bertambah usia, aku mulai memahami bahwa keluargaku tidak sempurna. Tidak semua kenangan masa kecil terasa hangat. Namun justru dari situlah muncul keinginanku untuk mencari jalan hidup sendiri. Aku tidak ingin hanya menerima keadaan apa adanya. Aku ingin membangun sesuatu yang besar. Aku ingin pergi lebih jauh daripada lingkungan tempat aku dibesarkan. Saat itu aku belum tahu bagaimana caranya. Tetapi benih dari ambisi itu sudah mulai tumbuh di dalam diriku. Bagian kedua, anak pendiam yang dibuli. Sejak kecil aku tidak seperti kebanyakan anak lain. Aku lebih senang menghabiskan waktu sendirian bersama buku daripada bermain di luar rumah. Saat anak-anak lain berlari di lapangan, aku sering tenggelam dalam cerita fiksi ilmiah, ensiklopedia, dan buku pengetahuan. Aku membaca begitu banyak hingga kadang orang mengira aku tidak mendengar ketika mereka berbicara. Sebenarnya aku mendengar, tetapi pikiranku sering berada jauh di tempat lain, membayangkan dunia dan masa depan yang belum ada. Kebiasaan itu membuatku berbeda di sekolah. Aku tidak pandai bergaul dan tidak mudah memahami aturan sosial yang tampak sederhana bagi orang lain. Karena terlihat aneh dan pendiam, aku sering menjadi sasaran ejekan. Awalnya hanya kata-kata. Lama-kelamaan berubah menjadi perundungan yang lebih serius. Aku belajar bahwa dunia tidak selalu ramah kepada orang yang berbeda. Namun setiap kali pulang, aku kembali mencari perlindungan di dalam buku dan imajinasiku sendiri. Salah satu kejadian yang paling kuingat terjadi ketika sekelompok anak menyerangku di sekolah. Mereka memukulku begitu parah hingga aku harus dirawat di rumah sakit. Tubuhku pulih, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang lama. Saat banyak orang mengenalku sebagai seseorang yang berani mengambil risiko besar. Hanya sedikit yang tahu bahwa keberanian itu tumbuh dari masa-masa ketika aku merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi lingkungan di sekitarku. Di tengah semua itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku bersemangat. Aku mulai tertarik pada komputer.
Saat pertama kali melihat bagaimana sebuah mesin dapat menjalankan perintah dan menciptakan sesuatu dari barisan kode, aku langsung terpikat. Berbeda dengan manusia, komputer tidak peduli apakah aku populer atau tidak. Komputer tidak menilai penampilanku. Jika aku mempelajari aturannya, komputer akan memberikan jawaban yang masuk akal dan dapat dipahami. Semakin sering aku membaca dan belajar, semakin kuat keyakinanku bahwa masa depanku tidak berada di lingkungan tempat aku tumbuh. Aku belum tahu akan menjadi apa. Aku belum tahu perusahaan apa yang akan kubangun. Namun aku mulai percaya bahwa teknologi dapat mengubah dunia dalam skala yang sangat besar. Di usia yang masih muda, ketika banyak orang hanya memikirkan hari esok, aku sudah mulai bertanya bagaimana manusia akan hidup puluhan bahkan ratusan tahun di masa depan. Bagian ketiga, komputer dan mimpi pertamaku. Ketertarikanku pada komputer berubah menjadi obsesi. Saat masih berusia sekitar 10 tahun, aku mulai menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari buku pemrograman. Saat itu internet belum seperti sekarang. Tidak ada video yang bisa mengajarkan langkah demi langkah. Aku belajar sendiri dari halaman demi halaman buku yang seringkali sulit dipahami bahkan oleh orang dewasa. Namun justru disitulah aku menemukan sesuatu yang kusukai. Semakin sulit tantangannya, semakin besar rasa penasaranku. Aku kemudian memiliki komputer Commodore VIC ke-20, buku panduan yang diberikan seharusnya. Dipelajari dalam waktu beberapa bulan, aku menyelesaikannya jauh lebih cepat. Setiap hari aku mencoba memahami bagaimana sebuah perintah sederhana dapat berubah menjadi gambar, suara, dan gerakan di layar. Saat banyak teman seusiaku memikirkan permainan yang ingin dimainkan, aku mulai memikirkan bagaimana permainan itu dibuat. Aku ingin menjadi orang yang menciptakan sesuatu, bukan hanya menggunakannya. Pada usia 12 tahun, aku membuat sebuah permainan sederhana bernama Blastar. Permainan itu bercerita tentang pesawat luar angkasa yang melawan musuh di galaksi. Jika melihatnya sekarang mungkin terlihat sangat sederhana. Namun bagiku saat itu, Blastar adalah bukti bahwa ide di dalam kepalaku bisa menjadi sesuatu yang nyata. Aku mengirim kode programnya ke sebuah majalah komputer dan mereka membelinya dengan harga sekitar $500. Itu uang pertama yang kuperoleh dari menciptakan sesuatu. Nilai uang itu memang tidak mengubah hidupku. Yang mengubah hidupku adalah pelajaran di baliknya. Untuk pertama kalinya aku memahami bahwa pengetahuan dapat menghasilkan nilai. Seseorang tidak harus memiliki pabrik besar atau warisan keluarga untuk membangun masa depan. Sebuah ide, jika diwujudkan dengan baik, bisa memiliki nilai yang nyata. Pemikiran itu terus menempel di kepalaku selama bertahun-tahun dan kelak menjadi dasar bagi hampir semua perusahaan yang kubangun. Di masa yang sama, aku semakin banyak membaca buku fiksi ilmiah. Aku membayangkan manusia menjelajahi planet lain, menggunakan energi yang lebih bersih, dan menciptakan teknologi yang mengubah peradaban. Banyak orang menganggap cerita seperti itu hanya hiburan. Aku melihatnya sebagai kemungkinan. Aku belum memiliki rencana yang jelas. Namun perlahan aku mulai merasa bahwa hidupku tidak akan berada di satu kota kecil selamanya. Ada sesuatu yang lebih besar menungguku di luar sana. Bagian keempat, meninggalkan Afrika Selatan. Semakin besar aku tumbuh, semakin kuat perasaan bahwa masa depanku tidak berada di Afrika Selatan. Saat itu negara masih dibayangi sistem apartheid dan kewajiban militer yang tidak sesuai dengan keyakinanku. Aku ingin berada di tempat yang memberi lebih banyak kesempatan untuk membangun sesuatu. Aku mulai memikirkan cara keluar dan mencari jalan menuju dunia yang lebih besar. Pada usia 17 tahun, aku berangkat ke Kanada melalui jalur keluarga dari ibuku. Keputusan itu tidak mudah. Aku meninggalkan banyak hal yang sudah kukenal sejak kecil. Namun aku percaya bahwa jika ingin mencapai sesuatu yang besar, aku harus berani berada di lingkungan yang baru. Aku tidak membawa kekayaan besar. Aku hanya membawa harapan dan keyakinan bahwa hidupku bisa berubah. Hari-hari pertamaku di Kanada jauh dari kata mewah. Aku bekerja di berbagai pekerjaan yang tersedia. Aku pernah membersihkan tempat penyimpanan gandum dan melakukan pekerjaan berat lainnya demi mendapatkan uang. Tidak ada yang terlihat seperti kisah seorang calon miliarder. Namun pengalaman itu mengajarkanku bahwa kerja keras bukan sesuatu yang harus ditakuti. Di Kanada aku juga mulai melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Aku bertemu orang-orang dengan latar belakang berbeda dan menyadari bahwa teknologi sedang bergerak sangat cepat. Komputer semakin berkembang dan internet mulai menunjukkan potensinya. Perasaan yang dulu hanya berupa mimpi perlahan berubah menjadi tujuan yang lebih jelas. Meski sudah meninggalkan Afrika Selatan, aku tahu Kanada bukan tujuan akhir. Di dalam pikiranku ada satu negara yang terus muncul, Amerika Serikat. Banyak perusahaan teknologi terbesar lahir di sana dan banyak perubahan dunia dimulai dari sana.
Aku mulai menyusun langkah berikutnya tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan membawaku ke perjalanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Bagian kelima, Zip 2 dan uang pertama. Setelah beberapa waktu di Kanada, aku melanjutkan kuliah di University of Pennsylvania. Di sana aku belajar ekonomi dan fisika. Aku tertarik memahami bagaimana dunia bekerja, baik dari sisi bisnis maupun hukum alam. Namun semakin mendekati kelulusan, aku merasa gelisah. Internet mulai berkembang pesat dan aku yakin perubahan besar akan datang dari sana. Tahun 1995 aku diterima di program doktoral Stanford. Aku hanya bertahan 2 hari. Saat itu internet sedang tumbuh sangat cepat dan aku takut kehilangan kesempatan. Bersama adikku Kimball, aku memutuskan membangun perusahaan sendiri bernama Zip 2 Banyak. Orang menganggap keputusan meninggalkan Stanford sebagai tindakan nekat. Bagiku justru lebih berisiko jika tidak mencoba. Masa awal Zip 2 sangat berat. Kami menyewa kantor kecil dan sering tidur di sana untuk menghemat uang. Aku mandi di tempat umum lalu kembali bekerja hingga larut malam. Siang hari aku menulis kode program. Malam hari aku memperbaiki sistem dan mencari solusi untuk masalah berikutnya. Hampir seluruh hidupku hanya berisi pekerjaan. Ide Zip 2 sebenarnya sederhana. Kami membantu surat kabar dan bisnis lokal hadir di internet yang saat itu masih baru. Tidak mudah meyakinkan pelanggan karena banyak perusahaan belum memahami pentingnya internet. Berkali-kali kami ditolak. Namun sedikit demi sedikit pelanggan mulai datang dan investor mulai melihat potensi yang kami bangun. Beberapa tahun kemudian, perusahaan komputer kompak membeli Zip 2 dengan nilai sekitar $307 juta. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki uang dalam jumlah yang sangat besar. Banyak orang akan memilih pensiun muda setelah itu. Namun justru saat itulah pikiranku mulai dipenuhi ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar menghasilkan uang. Bagian 6, X.com dan lahirnya PayPal. Setelah penjualan Zip 2, aku tidak tertarik menikmati hidup santai. Aku melihat masalah lain yang menurutku belum diselesaikan dengan baik. Saat itu banyak layanan keuangan masih lambat dan rumit. Aku percaya uang suatu hari akan berpindah melalui internet seperti email. Keyakinan itu membuatku mendirikan perusahaan baru bernama X.com pada tahun ke-1999. Banyak orang menganggap ide bank berbasis internet terlalu berisiko. Kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online masih rendah. Namun aku melihat peluang besar, X.com menawarkan layanan keuangan yang lebih mudah dan cepat dibanding banyak bank tradisional. Aku menginvestasikan sebagian besar uang yang kumiliki karena aku benar-benar percaya pada masa depan bisnis itu. Di saat yang sama ada perusahaan lain bernama Koniti yang mengembangkan layanan pembayaran digital. Persaingan berlangsung ketat hingga akhirnya kedua perusahaan memutuskan bergabung. Dari proses itulah lahir PayPal. Pertumbuhan pengguna sangat cepat. Orang mulai menyadari bahwa mengirim uang melalui internet bisa jauh lebih mudah daripada cara lama yang selama ini digunakan. Meski bisnis berkembang, konflik internal mulai muncul. Aku dan beberapa pimpinan lain memiliki pandangan berbeda tentang arah perusahaan. Saat sedang bepergian, Dewan Direksi memutuskan menggantikanku sebagai CEO. Aku kehilangan jabatan di perusahaan yang ikut kubangun sendiri. Rasanya tidak mudah menerima keputusan itu, tetapi saat itu aku tidak memiliki banyak pilihan selain terus maju. Tahun 2002, PayPal dibeli oleh eBay dengan nilai sekitar $1,5 miliar. Dari transaksi itu aku memperoleh ratusan juta dolar. Banyak orang menganggap hidupku sudah selesai dan kemenangan sudah berada di tanganku. Mereka tidak tahu bahwa uang itu justru akan membawaku pada keputusan paling berisiko yang pernah kuambil sepanjang hidupku. Bagian ke-7, aku bertaruh pada luar angkasa. Setelah PayPal dijual, aku memiliki cukup uang untuk hidup nyaman selamanya. Namun sejak kecil aku tidak pernah bermimpi menjadi orang kaya. Aku lebih tertarik pada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana jika manusia bisa hidup di planet lain? Bagaimana jika peradaban kita suatu hari menghadapi bencana besar? Semakin kupikirkan, semakin kuat keyakinanku bahwa manusia harus menjadi spesies multiplanet. Tahun 2001 aku mulai mempelajari industri luar angkasa. Aku bahkan pergi ke Rusia untuk mencari roket yang bisa digunakan dalam proyek percobaan sederhana. Pertemuan demi pertemuan tidak berjalan sesuai harapan. Harga yang ditawarkan sangat mahal dan aku pulang tanpa kesepakatan. Dalam perjalanan pulang, muncul pemikiran yang mengubah hidupku. Jika roket terlalu mahal, mengapa tidak membuatnya sendiri? Tahun 2002 aku mendirikan SpaceX. Banyak orang menganggap ide itu tidak masuk akal. Aku tidak memiliki latar belakang formal di industri roket.
Perusahaan luar angkasa selama ini didominasi pemerintah dan kontraktor besar yang sudah puluhan tahun beroperasi. Namun aku yakin biaya peluncuran bisa ditekan jika teknologi dirancang ulang dari awal dan diproduksi dengan cara yang lebih efisien. Aku menginvestasikan sekitar 100 juta dolar uang pribadiku ke SpaceX. Jumlah itu sangat besar bahkan untuk ukuran orang kaya. Aku merekrut insinyur-insinyur berbakat dan kami mulai bekerja hampir tanpa henti. Setiap komponen dipelajari. Setiap biaya diperiksa. Kami tidak memiliki kemewahan untuk membuang waktu atau uang karena perusahaan ini bergantung pada hasil yang nyata. Di luar sana banyak orang menertawakan kami. Mereka mengatakan perusahaan baru tidak mungkin bersaing dengan pemain lama di industri luar angkasa. Kritik itu tidak menghentikanku. Justru semakin banyak orang meragukan SpaceX, semakin besar keinginanku untuk membuktikan bahwa mereka salah. Namun aku belum tahu bahwa ujian yang sebenarnya baru akan dimulai beberapa tahun kemudian. Bagian ke-8, Tesla dan perang mobil listrik. Saat membangun SpaceX, perhatianku juga tertuju pada masalah lain yang menurutku sangat penting. Dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Banyak orang menganggap mobil listrik lambat, mahal, dan tidak menarik. Aku melihat peluang yang berbeda. Jika teknologi baterai terus berkembang, mobil listrik suatu hari bisa mengalahkan mobil konvensional dalam banyak hal. Tahun 2004 aku bergabung dengan Tesla sebagai investor utama dan kemudian menjadi ketua dewan direksi. Saat itu Tesla masih perusahaan kecil yang penuh ketidakpastian. Tujuan kami bukan hanya membuat mobil baru. Kami ingin mengubah cara dunia memandang transportasi. Itu terdengar ambisius, tetapi hampir semua gagasan besar memang terdengar seperti itu pada awalnya. Perjalanan Tesla jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan banyak orang. Biaya produksi terus naik. Jadwal peluncuran sering terlambat, dan berbagai masalah teknis muncul satu demi satu. Di dalam perusahaan juga terjadi perbedaan pandangan mengenai arah yang harus diambil. Tekanan semakin besar karena uang terus keluar sementara hasil yang terlihat masih sangat sedikit. Mobil pertama kami Tesla Road menjadi bukti bahwa mobil listrik bisa cepat dan menarik. Namun keberhasilan teknis tidak langsung berarti keberhasilan bisnis. Setiap keterlambatan membuat keuangan perusahaan semakin tertekan. Banyak pengamat mulai meragukan masa depan Tesla. Sebagian bahkan yakin perusahaan ini tidak akan bertahan lama di industri otomotif yang sangat keras. Di satu sisi aku sedang membangun perusahaan roket. Di sisi lain aku berusaha menjaga Tesla tetap hidup. Keduanya membutuhkan uang, waktu, dan energi dalam jumlah besar. Banyak orang menyarankanku memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Aku mengerti alasan mereka. Namun aku percaya kedua misi itu sama pentingnya. Keyakinan itulah yang akan membawaku ke masa paling sulit dalam hidupku. Bagian ke-9, tahun paling gelap 2008. Menjelang tahun 2008, tekanan datang dari segala arah. SpaceX telah melakukan 3 peluncuran Falcon 1 dan semuanya gagal mencapai tujuan. Setiap kegagalan menghabiskan jutaan dolar yang tidak bisa kembali. Di luar perusahaan, banyak orang mulai menganggap SpaceX sebagai eksperimen mahal yang tidak akan pernah berhasil. Di dalam perusahaan, aku harus menjaga semangat tim agar tidak ikut runtuh. Tesla juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Biaya produksi membengkak jauh di atas perkiraan. Uang perusahaan terus menipis. Krisis keuangan global membuat investor semakin berhati-hati mengeluarkan dana. Setiap hari terasa seperti perlombaan melawan waktu. Aku mulai menyadari bahwa 2 perusahaan yang paling kupercaya bisa saja mati dalam waktu yang hampir bersamaan. Masalah tidak hanya datang dari dunia bisnis. Pada periode yang sama, kehidupan pribadiku juga mengalami guncangan. Pernikahanku dengan Justin berakhir setelah bertahun-tahun bersama. Kami pernah mengalami kehilangan putra pertama kami, Nevada, saat masih bayi. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Di tengah tekanan perusahaan, aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa keluargaku sedang berubah. Sebagian besar uang hasil PayPal sudah masuk ke Tesla dan SpaceX. Aku bahkan harus meminjam uang untuk kebutuhan pribadi. Dari luar, orang masih melihatku sebagai jutawan sukses. Mereka tidak melihat kecemasan yang kubawa setiap malam. Mereka tidak melihat laporan keuangan yang terus memburuk atau keputusan sulit yang harus kuambil hampir setiap hari. Pada akhir tahun itu, semuanya bergantung pada satu kesempatan terakhir. Jika peluncuran Falcon berikutnya gagal, SpaceX mungkin berakhir. Jika Tesla tidak mendapatkan pendanaan baru, perusahaan itu juga bisa tumbang. Aku berada di titik di mana menyerah terlihat jauh lebih mudah daripada melanjutkan. Namun justru ketika keadaan tampak paling gelap, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Bagian ke-10, SpaceX selamat,
Tesla bertahan. Pada 28 September tahun 2008, SpaceX melakukan peluncuran Falcon 1 untuk keempat kalinya. 3 percobaan sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Tidak banyak orang di luar perusahaan yang masih percaya kami bisa berhasil. Namun hari itu berbeda. Roket berhasil mencapai orbit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah perusahaan swasta berhasil mengembangkan dan meluncurkan roket berbahan bakar cair ke orbit dengan dana sendiri. Keberhasilan itu tidak langsung menyelesaikan semua masalah, tetapi memberikan sesuatu yang sangat kami butuhkan, yaitu harapan. Tim SpaceX yang selama bertahun-tahun bekerja di bawah tekanan akhirnya melihat bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Aku juga mulai merasa bahwa mimpi membangun perusahaan luar angkasa swasta mungkin benar-benar bisa menjadi kenyataan. Beberapa minggu kemudian, kabar besar kembali datang. NASA memberikan kontrak senilai sekitar 1,6 miliar dolar kepada SpaceX untuk mengirim kargo ke stasiun luar angkasa internasional. Kontrak itu mengubah masa depan perusahaan. Dalam waktu singkat, SpaceX berpindah dari perusahaan yang hampir mati menjadi perusahaan yang memiliki peluang nyata untuk bertahan dan berkembang. Tesla juga berhasil mendapatkan pendanaan baru pada saat yang sangat kritis. Dana itu tidak membuat semua masalah hilang, tetapi cukup untuk menjaga perusahaan tetap hidup. Kami masih harus menghadapi tantangan produksi, kritik media, dan tekanan keuangan. Namun yang terpenting, Tesla mendapatkan kesempatan untuk terus berjuang. Kesempatan itu adalah sesuatu yang hampir tidak kami miliki beberapa minggu sebelumnya. Tahun 2008 mengajarkanku pelajaran yang tidak pernah kulupakan. Banyak orang melihat keberhasilan dan menganggap semuanya berjalan sesuai rencana. Kenyataannya, beberapa kemenangan terbesar lahir hanya beberapa langkah sebelum kehancuran. Jika aku menyerah setelah kegagalan ketiga Falcon 1, atau berhenti mendanai Tesla ketika keadaan semakin buruk, kisah ini mungkin sudah berakhir saat itu juga. Bagian ke-11, membangun kekaisaran teknologi. Setelah berhasil melewati krisis, SpaceX dan Tesla memasuki fase yang berbeda. Tantangan belum hilang, tetapi kami tidak lagi berjuang hanya untuk bertahan hidup. Di SpaceX, kami mulai mengembangkan Falcon 9, roket yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Tujuanku bukan sekadar meluncurkan satelit. Aku ingin menurunkan biaya perjalanan luar angkasa secara drastis agar manusia suatu hari bisa mencapai Mars. Salah satu gagasan yang paling sering ditertawakan adalah roket yang dapat digunakan kembali. Selama puluhan tahun, roket dianggap sebagai benda sekali pakai. Setelah meluncur, sebagian besar komponennya hilang atau hancur. Aku melihat pendekatan itu tidak masuk akal. Jika pesawat harus dibuang setelah satu penerbangan, biaya perjalanan udara juga akan sangat mahal. Prinsip yang sama seharusnya berlaku untuk roket. Bertahun-tahun kami mencoba mewujudkan gagasan tersebut. Banyak percobaan gagal. Roket jatuh, meledak, atau mendarat tidak sempurna. Namun pada tahun 2015, Falcon 9 akhirnya berhasil mendarat kembali secara vertikal. Bagi banyak orang itu hanya beberapa menit siaran langsung. Bagiku itu adalah langkah besar menuju masa depan yang selama ini hanya ada di dalam imajinasi. Sementara itu Tesla terus berkembang. Setelah Roadster, kami meluncurkan Model S yang membuktikan bahwa mobil listrik dapat bersaing dengan mobil premium terbaik di dunia. Kemudian hadir model ke-10 dan model ke-3, produksi massal tidak berjalan mulus. Ada masa ketika aku tidur di pabrik dan menghabiskan sebagian besar waktuku di jalur produksi karena masalah muncul hampir setiap hari. Semakin besar perusahaan-perusahaan itu tumbuh, semakin besar pula perhatian dunia. Ada yang menganggapku visioner, ada yang menganggapku berlebihan. Aku tidak terlalu memikirkan label tersebut. Fokusku tetap sama seperti bertahun-tahun sebelumnya, yaitu membangun teknologi yang menurutku dapat membantu masa depan manusia. Namun perjalanan itu masih jauh dari selesai. Ada proyek baru yang bahkan lebih ambisius menunggu di depan. Bagian ke-12, Starlink dan internet dari langit. Saat SpaceX semakin berkembang, aku mulai memikirkan masalah lain yang masih belum terselesaikan. Miliaran orang di dunia masih memiliki akses internet yang lambat, mahal, atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Banyak wilayah terpencil sulit dijangkau oleh kabel dan infrastruktur tradisional. Aku melihat peluang untuk menggunakan teknologi luar angkasa sebagai solusi. Dari pemikiran itu lahirlah Starlink. Gagasannya sederhana tetapi pelaksanaannya sangat rumit. Kami ingin membangun jaringan ribuan satelit yang mengorbit bumi dan bekerja bersama untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi. Banyak orang meragukan proyek tersebut karena jumlah satelit yang dibutuhkan sangat besar dan biaya pengembangannya tidak sedikit. Keunggulan SpaceX adalah kami memiliki roket sendiri.
Setiap kemajuan dalam teknologi peluncuran membantu menurunkan biaya pengiriman satelit ke orbit. Sedikit demi sedikit, satelit Starlink mulai memenuhi langit. Jaringan yang awalnya hanya berupa konsep berubah menjadi sistem yang benar-benar berfungsi dan digunakan oleh banyak orang di berbagai negara. Starlink juga memberikan manfaat strategis bagi SpaceX. Pendapatan dari layanan internet dapat membantu membiayai proyek-proyek yang lebih besar di masa depan, termasuk pengembangan Starship dan misi ke Mars. Dengan kata lain, Starlink bukan hanya bisnis internet. Ia menjadi salah satu fondasi yang mendukung visi jangka panjang yang sudah lama kusimpan. Melihat ribuan satelit bekerja bersama di orbit mengingatkanku pada pelajaran penting yang terus berulang dalam hidupku. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak melihat bertahun-tahun percobaan, kegagalan, dan kerja keras yang terjadi sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk proyek berikutnya yang bahkan lebih kontroversial dan lebih menantang daripada Starlink. Bagian ke-13, Neuralink A, dan masa depan manusia. Semakin jauh aku memikirkan masa depan, semakin aku menyadari bahwa tantangan manusia bukan hanya soal energi dan luar angkasa. Perkembangan kecerdasan buatan juga bergerak sangat cepat. Aku percaya ia dapat membawa manfaat luar biasa, tetapi juga memiliki risiko jika berkembang tanpa kendali. Karena itulah aku mulai terlibat dalam berbagai diskusi dan proyek yang berkaitan dengan masa depan teknologi ini. Pada tahun 2015, aku ikut mendukung pendirian OpenAI. Tujuan awalnya adalah mendorong pengembangan kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Seiring waktu, muncul perbedaan pandangan mengenai arah organisasi tersebut. Aku akhirnya tidak lagi terlibat dalam operasionalnya. Namun kekhawatiranku terhadap dampak AI tetap ada dan sering kusampaikan secara terbuka. Di waktu yang hampir bersamaan, aku juga mendukung lahirnya Neuralink. Perusahaan ini berusaha mengembangkan antarmuka yang dapat menghubungkan otak manusia dengan komputer. Banyak orang menganggap ide tersebut seperti cerita fiksi ilmiah. Aku memahami reaksi itu karena beberapa dekade sebelumnya, mobil listrik dan roket yang dapat digunakan kembali juga dianggap tidak realistis. Tujuan Neuralink bukan sekadar menciptakan teknologi baru. Salah satu harapanku adalah membantu orang yang mengalami gangguan saraf dan kehilangan kemampuan tertentu akibat penyakit atau cedera. Perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan teknis maupun etis. Namun aku selalu percaya bahwa kemajuan besar biasanya dimulai dari pertanyaan yang tampak mustahil untuk dijawab. Semakin banyak proyek yang kukerjakan, semakin sering muncul kritik dan kontroversi. Sebagian orang mendukung ide-idenya, sebagian lagi menolaknya. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Sejak awal karierku, hampir setiap langkah besar selalu diawali keraguan dari banyak pihak. Namun proyek yang akan paling banyak menyita perhatian dunia masih menungguku di depan. Bagian ke-14, Twitter menjadi X. Pada tahun 2022, perhatianku tertuju pada Twitter. Aku telah lama menggunakan platform itu untuk berkomunikasi secara langsung dengan jutaan orang. Namun semakin lama, aku merasa ada banyak masalah yang perlu diperbaiki. Aku mulai membeli saham perusahaan tersebut hingga akhirnya menjadi salah satu pemegang saham terbesar. Awalnya aku tidak berniat membeli seluruh perusahaan. Situasi berkembang dengan cepat. Setelah berbagai perdebatan dan negosiasi yang panjang, aku mengajukan penawaran untuk membeli Twitter. Nilainya mencapai sekitar 44 miliar dolar. Banyak orang menganggap langkah itu terlalu berisiko. Sebagian investor tidak setuju, sebagian pengguna khawatir. Namun aku percaya platform komunikasi global memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern. Proses akuisisi berlangsung penuh drama. Ada gugatan hukum, perubahan sikap, dan tekanan dari berbagai arah. Dunia mengikuti hampir setiap perkembangan yang terjadi. Pada akhirnya transaksi itu selesai dan Twitter resmi berada di bawah kendaliku. Tantangan berikutnya justru lebih besar karena membeli perusahaan jauh lebih mudah daripada mengubahnya. Setelah mengambil alih, aku melakukan banyak perubahan yang memicu perdebatan. Jumlah karyawan dikurangi secara besar-besaran dan berbagai kebijakan lama ditinjau ulang. Sebagian keputusan mendapat dukungan, sebagian lainnya mendapat kritik keras. Aku memahami bahwa perubahan besar hampir selalu menimbulkan reaksi yang kuat, terutama ketika menyangkut platform yang digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Kemudian Twitter berubah nama menjadi X. Bagiku, perubahan itu bukan hanya soal logo atau merek baru. Aku melihat X sebagai bagian dari visi yang lebih luas tentang komunikasi, layanan digital, dan masa depan internet. Namun di balik semua sorotan media dan kontroversi tersebut, ada sisi lain kehidupanku yang jarang dibicarakan banyak orang. Bagian ke-15, keluarga, anak, dan kesepian.
Di balik perusahaan-perusahaan besar yang sering muncul di berita, ada bagian hidupku yang jauh lebih rumit. Aku pernah menikah dengan Justin Wilson dan kami memiliki beberapa anak. Sebelum itu, kami mengalami kehilangan yang sangat menyakitkan ketika putra pertama kami, Nevada, meninggal saat masih bayi. Peristiwa itu meninggalkan luka yang sulit dijelaskan dan tetap menjadi bagian dari hidupku hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, hubungan-hubungan dalam hidupku tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pernikahanku dengan Justin berakhir pada tahun ke-2008. Setelah itu aku menjalani hubungan lain, termasuk menikah dan berpisah dengan Talulah Riley, sebagian kisah pribadiku. Menjadi konsumsi publik karena perhatian media yang sangat besar. Namun tidak semua hal mudah dipahami dari luar. Aku juga memiliki banyak anak yang lahir pada periode kehidupan yang berbeda. Sebagai seorang ayah, aku berusaha hadir dalam hidup mereka meskipun pekerjaanku sering menyita sebagian besar waktu dan energiku. Menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan berbagai perusahaan besar bukanlah hal yang mudah. Kadang aku berhasil, kadang aku merasa masih banyak kekurangan yang harus kuperbaiki. Hubunganku dengan ayahku juga tetap menjadi bagian yang rumit dalam hidupku. Saat kecil aku memilih tinggal bersamanya setelah perceraian orang tuaku. Seiring bertambahnya usia, pandanganku terhadap hubungan itu berubah. Ada pengalaman yang membentuk diriku menjadi lebih kuat, tetapi ada juga kenangan yang lebih baik tidak terulang. Dari semua pelajaran hidup, tidak semuanya datang dengan cara yang menyenangkan. Banyak orang membayangkan bahwa kekayaan dan kesuksesan akan menghilangkan kesepian. Pengalamanku menunjukkan hal yang berbeda. Semakin besar tanggung jawab yang kupikul, semakin sering aku harus membuat keputusan yang tidak populer. Di saat dunia melihat roket, mobil listrik, dan miliaran dolar, aku tetap seorang manusia yang berusaha memahami keluarga, hubungan, dan arti kehidupan yang sebenarnya. Bagian ke-16, Mars dan warisan yang ingin kutinggalkan. Jika ada satu tujuan yang terus menemaniku sejak muda, tujuan itu adalah membawa manusia menjadi spesies multiplanet. Banyak orang melihat roket sebagai bisnis atau simbol kemajuan teknologi. Aku melihatnya sebagai alat untuk memperpanjang peluang peradaban manusia. Selama seluruh umat manusia hanya hidup di satu planet, selalu ada risiko besar yang dapat mengakhiri masa depan kita dalam satu peristiwa. Karena itulah SpaceX tidak berhenti pada Falcon 9 atau Starlink. Kami mulai mengembangkan Starship, kendaraan luar angkasa terbesar yang pernah kami bangun. Tujuannya bukan hanya mengirim satelit atau kargo ke orbit. Starship dirancang untuk membawa manusia dan peralatan dalam jumlah besar ke bulan dan suatu hari ke Mars. Tantangannya sangat besar dan kegagalannya masih sering terjadi. Banyak orang bertanya mengapa aku terus mengambil proyek yang terlihat mustahil. Jawabannya sederhana. Jika sesuatu cukup penting bagi masa depan, aku merasa itu layak diperjuangkan meskipun kemungkinan berhasilnya tidak pasti. Prinsip yang sama membawaku ke SpaceX, Tesla, Starlink, dan berbagai proyek lainnya. Aku tidak selalu benar, tetapi aku lebih takut tidak mencoba daripada gagal. Saat melihat perjalanan hidupku, aku menyadari bahwa sebagian besar keberhasilan lahir setelah kegagalan yang panjang. Aku pernah dibully, kehilangan jabatan di perusahaan yang kubangun, hampir bangkrut, dan berkali-kali ditertawakan karena ide yang dianggap tidak masuk akal. Namun hampir setiap titik terendah justru membuka jalan menuju kesempatan berikutnya yang lebih besar. Jika suatu hari orang mengingat namaku, aku berharap bukan karena kekayaan atau perusahaan yang kubangun. Aku berharap mereka mengingat bahwa ada sekelompok orang yang berani mencoba sesuatu yang tampak mustahil. Dan jika manusia benar-benar menapakkan kaki di Mars dalam jumlah besar suatu hari nanti, mungkin semua risiko, kegagalan, dan pengorbanan yang pernah kulalui akan terasa layak untuk dijalani. Penutup, jika aku menyerah saat itu. Kadang aku membayangkan bagaimana jadinya jika aku menyerah setelah dipukuli saat kecil. Bagaimana jadinya jika aku tetap tinggal di Afrika Selatan. Bagaimana jadinya jika aku memilih menikmati uang hasil penjualan Zip 2 dan PayPal tanpa mengambil risiko lagi. Mungkin hidupku akan jauh lebih tenang. Namun hampir semua hal yang kemudian mengubah hidupku tidak akan pernah terjadi. Jika aku menyerah setelah Falcon 1 gagal untuk ketiga kalinya, SpaceX mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah teknologi. Jika aku berhenti mendanai Tesla saat uang hampir habis, jutaan mobil listrik yang kini berada di jalan mungkin tidak akan lahir dengan cara yang sama. Banyak orang melihat hasil akhirnya, tetapi hanya sedikit yang melihat betapa dekatnya semua itu dengan kegagalan total. Sepanjang hidupku, aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Aku sering merasa takut. Aku sering ragu. Aku sering menghadapi situasi yang tampak mustahil untuk dimenangkan. Perbedaannya bukan karena aku lebih pintar dari semua orang.
Aku hanya terus bergerak ketika banyak alasan untuk berhenti mulai bermunculan di depan mataku. Aku juga belajar bahwa masa depan tidak dibangun oleh orang yang selalu benar. Masa depan dibangun oleh orang yang bersedia mencoba, gagal, belajar, lalu mencoba lagi. Sebagian ide akan berhasil, sebagian lagi akan gagal. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan. Tidak ada jalan menuju sesuatu yang besar tanpa risiko dan ketidakpastian. Saat aku melihat kembali perjalanan dari seorang anak pendiam di Pretoria hingga berbagai perusahaan yang kemudian lahir, ada satu hal yang paling kupercaya. Dunia berubah karena tindakan, bukan karena niat. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari hidupku. Bukan tentang roket, mobil listrik, atau Mars, melainkan tentang keberanian untuk mengambil langkah pertama ketika tidak ada jaminan bahwa langkah itu akan berhasil.